Dah, sok atuh pembukaan dulu, Ci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Bapak. Saya Sri Nur Aini dan Dinda Alivia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume perkembangan sistem informasi kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, untuk pembahasan pertama itu ada pendahuluan, pembahasan, kemudian evaluasi dan kesimpulan. Yang akan menjelaskan pertama itu Dinda Alivia, yaitu pendahuluan dan pembahasan. Mangga Teh Dinda Alivia. Ya, terima kasih kepada rekan saya yang sudah membuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume perkembangan sistem informasi kesehatan di Indonesia, yang mana telah kita resum dari sebuah jurnal yang berjudul Evaluasi Sistem Informasi Rekam Medis di RSUD Kota Surakarta dalam mendukung rekam kesehatan elektronik. Dimulai dari pendahuluan, jadi sistem informasi kesehatan itu sangat mutlak diperlukan oleh sebuah rumah sakit karena merupakan suatu tatanan yang berkaitan dengan data, pengolahan data, penyajian informasi, sampai menyampaikan informasi. Nah, setiap fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan itu berkewajiban melakukan upaya pengolahan rekam medis untuk menunjang pelayanan kesehatan kepada pasien. Nah, pengelolaan rekam medis itu dibedakan menjadi dua, ada secara manual dan secara elektronik. Jika secara manual itu menggunakan media kertas, namun ini mempunyai banyak kelemahan. Di antaranya selain membutuhkan waktu yang lama dan dari segi keakuratannya juga kurang atau bahkan sampai bisa tidak akurat. Nah, selain itu juga karena jumlah pasien yang relatif banyak perharinya, dan keterbatasan tenaga medis juga, sehingga dapat menyebabkan duplikasi data rekam medis, yang mana ini tuh dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pelayanan kepada pasien. Nah, oleh sebab itu, rumah sakit itu sangat membutuhkan suatu sistem atau institusi pelayanan umum untuk mengelola rekam medis ini. Dan yang akan kita bahas itu adalah sebuah sistem yang ada di RS Kota Surakarta ini. Sistem informasi yang berkembang di RS Kota Surakarta ini bernama Pilar Hospital. Nah, Pilar Hospital itu merupakan sebuah aplikasi berbasis desktop di mana merupakan menggunakan local area network atau LAN. Nah, Pilar Hospital ini sebelumnya itu berbasis web, namun sudah diubah menjadi desktop. Karena desktop itu dapat memanfaatkan Microsoft Office sehingga memudahkan orang-orang untuk mengaksesnya. Nah, di Pilar Hospital ini terdiri dari modul-modul, antara lain modul pendaftaran, modul rawat inap, modul rawat jalan, dan lain sebagainya. Selain itu, di Pilar Hospital ini terdapat SIRM, yaitu Sistem Informasi Rekam Medis. Nah, ini tuh sangat membantu para petugas rekam medis, karena sistem ini mampu menampilkan rekapitulasi data medis pasien sesuai dengan kebutuhan pelaporan. Nah, rekapitulasi data pasien ini meliputi dari umur, jenis kelamin, alamat, cara masuk, cara keluar, sampai tempat perawatan, dokter yang menangani, dan jenis penyakit pasien tersebut. Di SIRS ini, selain membantu petugas rekam medis, juga membantu dalam petugas pendaftaran. Karena ketika petugas pendaftaran lab, farmasi ingin men-print label identitas pasien, tinggal langsung masuk ke sistem Pilar Hospital tadi, dan nanti langsung dapat dicetak si rekam medis nama identitas pasien tersebut, sehingga akan mengefisiensikan waktu. Nah, adanya SIRS juga sangat membantu koordinasi data antar bagian rumah sakit, karena setiap bagian-bagian di rumah sakit ini sudah terintegrasi dengan Pilar Hospital ini. Selain itu, dokter juga dapat menggunakan SIRS ini. Namun, ketika dokter sedang melakukan pemeriksaan pada pasien gawat darurat, dokter tidak dapat menggunakan ini karena rekam medis di SIRS ini seringkali tidak lengkap datanya karena petugas-petugas medisnya seringkali lupa mengentry data ke
SIRS ini, sehingga dokter harus melihat rekam medis manual jika pasien di gawat darurat. Mungkin seperti itu saja penjelasan tentang pilar hospital ini yang merupakan sistem informasi kesehatan yang dikembangkan oleh Rumah Sakit Surakarta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Sri Nur Ayani, dipersilahkan. Baik, Dinda, terima kasih atas pemaparan dari kedua bahasan tersebut. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai evaluasi rumah sakit pilar hospital. Nah, jadi tim RS Rumah Sakit Pilar Hospital itu berbasis Destrop dengan koneksi LAN, merupakan kekuatan dari SUD Kota Surakarta. Kemudian karena adanya SIM RS yang terintegrasi antara bagian di rumah sakit dan telah terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan, maka koordinasi antara bagian menjadi lebih mudah sehingga pelayanan kepada pasien menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Nah, kenapa lebih efektif dan lebih efisien itu? Karena langsung berbasis komputer. Dan untuk menuju pemilihan yang terintegrasi atau terstruktur itu langsung ke data pusatnya. Nah, kemudian ada penggunaan sistem sangat mempengaruhi keberhasilan sistem itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan evaluasi penelitian Juhaini tahun 2012 yang menyebutkan bahwa penerapan sistem yang baik memerlukan dukungan sumber daya manusia, meliputi faktor pengetahuan, pengalaman, harapan, dan sikap. Nah, di dalam rumah sakit Pilar Hospital ini telah melakukan SIK yang tepat karena telah berbasis komputer atau berbasis yang terintegrasi oleh rumah sakit. Nah, kemudian penggunaan sistem yang bagus harus diimbangi dengan kemampuan dan komitmen. Kemampuan apa? Kemampuan yang disebut di dalam rumah sakit Pilar Hospital ini yaitu kemampuan dalam pengalaman, kemampuan dalam pengetahuan, pengalaman untuk memberikan pelayanan kepada pasien tersebut. Kemudian untuk komitmen yang dari rumah sakit Kota Surakarta diberikan itu yaitu komitmen atas penerapan surat-surat BPJS, persyaratan yang telah ada di rumah sakit Kota Surakarta tersebut. Kemudian dalam SI rumah sakit tersebut memegang peranan penting dalam mengurangi terjadinya pasien yang memiliki nomor rekam medis yang ganda. Kenapa bisa memiliki rekam medis yang tunggal atau satu? Karena rekam medis tersebut telah dimasukkan atau telah diinput di dalam komputer rumah sakit tersebut dan diakses kepada Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian hasil penelitian jurnal ini membuktikan bahwa sistem informasi kesehatan dikatakan berkualitas apabila memenuhi persyaratan tersebut. Yang pertama itu akurat, karena keakuratan itu akan mengefektifkan dan mengakses lebih cepat sistem informasi kesehatan tersebut. Kemudian mudah diakses, karena mengapa mudah diakses? Karena jaringan atau network yang ada di rumah sakit tersebut sudah berbasis nasional ya Teh Dinda, betul? Ya, sudah memakai koneksi LAN, jadinya sangat mudah diakses gitu. Oke, kemudian up to date karena telah berbasis nasional, otomatis yang dari informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan atau data dari pusat itu masuk ke dalam rumah sakit Kota Surakarta tersebut. Kemudian relevan dan yang pertama itu yang pastinya dapat dipercaya. Kemudian sistem informasi berkualitas memerlukan proses migrasi rekam medis kertas direkam ke medis elektronik, yaitu berbasis komputer. Kemudian pelatihan penggunaan rekam medis elektronik kepada pengguna. Nah, pembacaan evaluasi selesai. Kemudian
Untuk kesimpulannya, pengelolaan rekam medis dibedakan atau dipisahkan menjadi dua, yaitu secara manual dan elektronik. Penggunaan rekam medis secara manual menggunakan media kertas mempunyai banyak kelemahan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama, dari segi keakuratannya kurang atau tidak akurat. Kemudian, untuk secara manual itu tidak efektif karena memerlukan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit untuk menulis. Kemudian jumlah pasien yang relatif banyak per hari dan keterbatasan tenaga administrasi rumah sakit. Kemudian yang kedua itu secara otomatis atau secara berbasis komputer. Nah, kemudian penerapan yang sistem informasi yang baik itu memerlukan SDM atau sumber daya manusia, kemudian memerlukan basis komputer yang telah terintegrasi kepada bagian pusat, kemudian pengalaman dan sikap seorang perawat itu sendiri. Mungkin Teh Dinda akan menambahkan. Ya, sudah cukup ya. Tadi saya setuju dengan yang dikatakan oleh Teh Sri, semuanya sudah lengkap. Jadi mungkin ditutup aja gitu ya, Teh ya. Oke, begitu pemaparan resume kelompok SIK. Saya Sri Nuraini dan rekan saya Dinda Alivia Salsabila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi